Banyak orang tua yang beranggapan bahwa memberikan tambahan vitamin dan mineral pada anak ini akan menjadikan anak lebih sehat, tidak mudah sakit, dan juga tambah pintar. Nah, jika Anda termasuk orang tua yang meyakini hal tersebut, nah mulai sekarang diubah ya Bun, karena faktanya tidak semua anak butuh tambahan vitamin dan mineral atau butuh suplemen vitamin dan mineral. Jadi sebenarnya pada saat kondisi normal, anak tidak membutuhkan tambahan vitamin dan mineral karena sudah bisa didapatkan atau sudah terpenuhi melalui makanan yang ia konsumsi, yaitu dari makanan pokok, kemudian sumber protein, buah dan sayuran, dan juga susu. Ketika asupan vitamin dan mineral didapatkan dari makanan, kemudian ditambahkan lagi dari suplemen atau tambahan vitamin dan mineral, ini kan menjadi berlebihan, di mana segala sesuatu yang berlebihan ini kan tidak baik. Dan kelebihan vitamin dan mineral pada tubuh ini menyebabkan efek samping yang bisa mengganggu kesehatan si kecil. Kelebihan vitamin dan mineral ini sangat berbahaya ya Bun, di mana ini bisa menyebabkan keracunan vitamin yang disebut dengan hipervitaminosis. Nah, gejalanya sendiri seperti ruam pada kulit, kemudian mual, sakit kepala, diare, serta kram perut. Sedangkan efek samping dari kelebihan mineral yang paling sering terjadi adalah kelebihan zat besi dan juga kalsium. Nah, kelebihan zat besi ini bisa menyebabkan mual, kemudian muntah, sakit perut, diare, dan juga pendarahan. Sementara kelebihan kalsium ini menyebabkan sakit perut, sakit tulang, sembelit, diare, kemudian sakit kepala, detak jantung tidak teratur, kehilangan selera makan, mual, muntah, dan juga rasa haus yang berlebihan. Tidak dapat dipungkiri juga ya Bun, memang vitamin dan mineral ini kan sangat diperlukan oleh tubuh ya untuk perkembangan dan juga pertumbuhan. Dan memang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, jadi harus didapatkan dari asupan makanan. Namun memang terkadang ada kendala atau kondisi medis tertentu yang menyebabkan anak tidak terpenuhi kebutuhan asupan vitamin dan mineralnya, sehingga perlu tambahan suplemen vitamin dan mineral. Jadi sebenarnya boleh ya Bun untuk menambahkan suplemen makanan kepada si kecil. Nah, ada beberapa kondisi di mana memang anak disarankan untuk mendapatkan tambahan vitamin dan mineral atau tambahan suplemen makanan. Nah, kondisi-kondisi tersebut adalah yang pertama, ketika anak mengalami sulit makan sehingga berat badannya sulit naik atau bahkan turun. Kondisi yang kedua, di mana anak tidak bisa mendapatkan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, sehingga asupan nutrisinya tidak mencukupi kebutuhan harian si kecil, atau anak yang cenderung memilih-milih makanan. Yang ketiga, anak yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan yang sudah diproses. Kondisi yang keempat yaitu anak yang menjalani diet vegetarian. Nah, kemungkinan anak ini membutuhkan tambahan zat besi atau yang menjalani diet tanpa susu. Nah, biasanya anak ini membutuhkan tambahan suplemen kalsium. Yang kelima, anak yang mempunyai kebiasaan sering mengkonsumsi minuman bersoda atau berkafein. Karena minuman bersoda atau berkafein ini bisa menghambat penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Yang keenam, anak yang sedang sakit atau mengalami kondisi medis tertentu seperti asma atau gangguan pencernaan, atau anak yang sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Dan kondisi yang ketujuh adalah ketika anak lahir prematur. Nah, kemungkinan ia membutuhkan tambahan suplemen vitamin D ataupun zat besi. Tapi kembali lagi ya Bun, kalau untuk kondisi yang ini harus dikonsultasikan atau sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang perlu Bunda ingat adalah tambahan vitamin dan mineral atau suplemen makanan ini bukanlah pengganti makan. Jadi nutrisi yang utama ini harus didapatkan dari makanan padatnya si kecil. Sehingga penting bagi Bunda untuk benar-benar mengetahui vitamin ataupun mineral apa yang penting atau yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh si kecil. Jadi jangan sampai salah ya Bun. Nah, berikut ada 6 cara atau tips memilih suplemen vitamin dan mineral yang tepat untuk anak.
Yang pertama, pastikan kandungan suplemen yang benar-benar ia butuhkan ya Bun, atau yang tubuh si kecil perlukan. Nah, ini perlu konsultasi ke dokter. Apakah ia memerlukan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau untuk meningkatkan nafsu makan, atau mungkin ia membutuhkan tambahan zat besi untuk mencegah anemia. Karena beda kondisi, beda juga tambahan ataupun suplemen vitamin dan mineral yang ia perlukan. Ketika tubuh tidak memerlukannya, tapi kita menambahkan dari tambahan suplemen vitamin dan mineral, hal ini kan menyebabkan kelebihan yang mengakibatkan berbagai efek samping yang tidak baik bagi kesehatan si kecil. Yang kedua, jangan lupa untuk mempelajari dengan cermat dosis yang cocok untuk umur dan juga berat badan anak. Jadi selalu baca dahulu ya Bun keterangan isi produk pada kemasan multivitamin ataupun suplemen makanan si kecil. Yang ketiga, periksa tanggal kadaluarsanya dan pastikan tanggal kadaluarsanya masih jauh, karena jika tanggal kadaluarsa multivitamin ataupun suplemen yang Bunda akan berikan ini dekat, kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, perhatikan baik-baik apakah ada efek samping yang tertera pada kemasan, dan jika ada, konsultasikanlah ke dokter. Yang kelima, pilihlah suplemen yang benar-benar khusus untuk anak-anak. Jadi jangan sekali-sekali memberikan suplemen orang dewasa pada anak ya Bun, walaupun dosisnya lebih kecil. Yang keenam, bila anak mengidap penyakit tertentu atau sedang konsumsi obat-obatan, pastikan juga bahwa suplemen yang ia konsumsi tidak mengakibatkan kontraindikasi terhadap obat yang ia konsumsi. Nah, itu tadi kondisi di mana anak memerlukan tambahan vitamin dan mineral atau suplemen makanan, dan bagaimana tips untuk memilih suplemen yang tepat buat si kecil. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya.